pagi Yesa dan Renaldi, apa kabar? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya sehat Pak, baik. Terima kasih ya sudah mau datang. Teman-teman, mahasiswa, para dosen, para pemirsa, dan para pendengar saya podcast Indonesia, kanal Psikologi untuk Bangsa, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Saya Dr. Sony Suharso, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Hari ini, hari Selasa 27 Juli, kehadiran tamu istimewa saya. Ya, walaupun dia itu belum mahasiswa resmi, tapi saya mengundang mereka sebagai mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Pancasila angkatan 2021. Bersemangat dong, kasih tepuk tangan dong. Ya, namanya Yesa dan Renaldi. Nah, supaya lebih akrab, boleh nggak Yesa perkenalkan ya kan kepada khalayak, kepada teman-temanmu, kepada saudara-saudara semua publik, kemudian juga nanti Re ya. Silakan. Halo, nama saya Pringga Cintaning Gunung Fayeza. Kalian bisa panggil saya Yeza aja. Saya lulusan SMA 93 Jakarta Timur. Udah itu aja sih kalau saya ya. Oke, silakan Re. Ya, nama saya Muhammad Rinaldi Nur Fauzan. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Sidoarjo. Oke, ini satu Sidoarjo, satu Jakarta ya, keren dong ya. Nah, pertama-tama sekali lagi terima kasih Yesa dan Re sudah mau datang. Nah, inilah salah satu fasilitas yang ada di kampus kita ya. Nah, sekarang boleh cerita nggak Yesa? Yesa dulu ya, nanti Re ya. Iya, baik Pak. Kenapa sih Yesa kok tertarik sama psikologi itu? Kenapa sih itu? Yang pertama, saya ingin memahami diri saya sendiri, biar saya menemukan solusi yang baik. Sekarang belum paham ya? Belum sepenuhnya ya Pak ya. Belum sepenuhnya ya. Oke. Yang kedua, saya ingin memahami orang. Biar saya bukan dianggap baik sih ya sebenarnya. Biar saya bisa tahu respon yang baik buat mereka. Saya kan banyak nih Pak dicurhatin sama teman-teman. Walaupun belum jadi psikolog nih. Iya, kan belum kan. Jadi saya pengen tahu gitu loh. Memberikan yang terbaik juga ya, solusinya apa. Betul banget Pak. Jadi biar nggak salah langkah. Saya masuk ke sini dong. Gitu ya. Betul. Jadi untuk memahami diri dan memahami orang lain supaya respon kita pas ya, efektif. Betul. Kalau Re gimana? Ya, kalau saya kenapa saya pilih psikologi? Pertama, menurut saya psikologi itu adalah passion saya. Terus di sini kita bisa mengembangkan lebih banyak yang ada di dalam diri kita. Karena psikologi itu kan dari awal kita lahir hingga kita tidak bernafas kembali. Betul sekali. Wah, kamu hebat sekali ya. Dari mulai lahir sampai kita meninggal ya itu. Iya, betul sekali. Dan bahkan dunia ini psikologi sebenarnya. Betul. Bisnis psikologi. Betul. Politik psikologi. Betul juga, ekonomi psikologi. Ya, macam-macam psikologi. Baik, terima kasih. Nah, terkait dengan ilmu psikologi, kan banyak tuh pilihan-pilihannya tuh, ya. Re sama Yesa ada fakultas lain lah ya. Iya, betul. Kita di Jakarta aja udah ada puluhan ya, di Indonesia mungkin ratusan. Kok milih psikologi UP? Kenapa? Coba cerita ke teman-teman nih sebagai mahasiswa baru angkatan 2021 nih, ya kan gitu. Ya, silakan Re. Ya, pertama kenapa saya psikologi UP? Karena akreditasnya A, psikologinya bagus. Terus saya tanya ke orang-orang sekitar saya, lingkungan saya, dan mereka memang dari kampus lain, tapi malah merekomendasikan di UP. Betul, di UP. Tapi kan orang bisa aja, si Re biar di sana aja, gue di sini, kan bisa aja dong Re. Kok kamu dengerin mereka itu apa setelah kamu lihat gitu? Mungkin bisa aja mereka kayak gitu, tapi kan bisa dilihat juga dari kualitas kitanya. Kalau kita emang bisa lebih baik dari mereka di sini, kenapa enggak? I see, keren ya. Jadi pilihannya adalah sudah A, dan menurut orang-orang, bahkan teman-teman yang kuliah di Fakultas Psikologi Universitas lain malah merekomendasikan UP kepada Re gitu ya. Tentunya selain kualitas juga karena dekat juga dengan rumah. Karena dekat dengan rumah juga, Pak. Kalau Yesa, kenapa pengen ke Universitas Pancasila? Ayo. Yang pertama akreditasinya A ya kan Pak.
Gak usah dipungkiri lah Pak ya, di luar sana udah pada tahu Pak Universitas Pancasila bagus kan. Gitu ya. Iya, Ini bukan promo ya, bukan ya. Beneran Pak. Beneran ya. Fakta. Di luar sana udah banyak yang tahu Universitas Pancasila itu yang bagus, top banget. Nah setelah pokoknya. kamu datang di kampus, terus kamu lihatnya gimana? Saya pertama kali cuman wow. Gitu ya. Wow, Di luar ekspektasi. Bener banget. Oke, terima kasih ya. Baik. Nah, mudah-mudahan apa yang kalian rasakan, kalian yang dengar dan pengetahuan tentang UP betul-betul nanti dialami dan bisa terlaksana, terwujud ya. Iya, baik. Sehingga kalian bisa cepat lulus dengan kualitas yang bagus dan meraih cita-cita kalian. Ngomong-ngomong pengen masuk TNI ya? Kenapa? Kenapa Yesa kok pengen banget, apa keluarga atau karena teman gitu ya, atau pengen dapat pasangan yang dari TNI? Boleh dong ya kan, silakan. Saya pengen masuk TNI karena dari dulu cita-cita saya itu. Oke. Karena ini saya udah masuk di psikologi, insya Allah saya mau coba nanti SPAPK-nya. Biar saya bisa jabat jadi dispesial, boleh? Boleh. Dispesial yang di Surabaya dong ya? Iya betul Pak. Oke, itu sangat menentukan ya. Betul. Orang naik karir ya, pangkat, kemudian jurusan mana itu dispesi itu di mana-mana ya, itu menentukan ya. Iya betul Pak. Oke, kalau Ray juga sama, pengen jadi aparat polisi atau tentara, itu kenapa? Pengennya kemana? Kalau tadi Yesa kan AL ya kan? Betul, bisa Kak. Kalau Ray pengennya atau setelah ini pengen jadi apa? Kalau saya pertama kan saya memang lingkungan saya di militer Pak, keluarga ini. Cuman kan kalau dulu masih kecil jadi kita jadi tentara tuh harusnya akabri lah, harusnya bintara, harusnya tamtama yang lain-lain kan. Pas sudah semakin dewasa ternyata masih bisa juga. Bahkan kayak bapak saya sendiri dari SPAPK dan kayak saya cari tahu ya kenapa enggak kalau enggak dari psikologi gitu. Saya sih inginnya ke angkatan darat. Angkatan darat ya, siap ya. Betul. Oke, itu juga keren ya. Iya. Itu keren. Jadi semua profesi-profesi psikologi itu bisa di mana-mana. Psikologi itu bisa di militer, bisa pegawai negeri, bisa polisi, bisa di perusahaan, bisa ngajar. Karena setiap organisasi pasti ada orangnya kan. Iya betul. Ada manusianya kan, Ray sama Yesa. Jadi disitulah psikologi berperan. Nah, secara teori psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dan proses mental. Artinya yang tampak, yang bisa kita lihat, dan yang nggak tampak. Kayak sedih ya, orang memikirkan sesuatu, emosi, emosi ya. Nah, Ray kan udah tahu lah ya, walaupun belum kuliah nih kan itu. Ya, betul. Ya kan? Gimana Mas Herman? Menurut kamu gimana? Oke nggak? Nah, mantap ya. Walaupun belum kuliah nih ya, makanya ini. Nah, sekarang untuk memberikan satu keyakinan pada kedua orang tua atau teman-teman gitu ya, bahwa psikologi itu adalah ilmu masa depan dan bisa menjamin masa depan kalian. Kalau ada orang nanya gini misalnya, yes, psikologi kan ilmunya itu abstrak, kadang-kadang nggak bisa gitu ya, Pak, susah ditebak. Nah itu kamu meyakinkan mereka gimana, yes? Itu dong yang lebih menantang. Gitu ya. Itu lebih menantang. Itu lebih menarik ya, nggak jelas itu ya. Iya benar. Maksudnya abstrak itu ya. Berarti kalau yang bisa paham berarti dia udah wow banget kan. Iya. Itu. Jadi justru karena semakin abstrak semakin menantang. Iya dong Pak. Oke, dan nggak semua orang bisa ya. Iya, hanya orang-orang tertentu saja kan. Iya. Kalau Ray gimana Ray? Meyakinkan orang tuamu bahwa psikologi itu oke loh Pak. Gitu. Bu, gitu. Bahkan dari keluarga pun ada pada saat saya ngambil psikologi dan keterima di UP ini bilang bahwa psikologi itu susah gitu. Kenapa ngambil itu? Karena ini, ya kan? Cuman karena ini pilihan saya dan jalan hidup memang kita yang menentukan sendiri. Saya meyakinkan mereka bahwa saya bisa. Apalagi kemarin itu kan dapat merchandise juga, dan keluarga tuh kayak kaget gitu. Iya? Kok kamu bisa dapat gitu loh? Gini. Emang kamu ngerti psikologi ya? Saya buktikan bisa saya dengan berprestasi, bisa hal lain, bisa saya yakinkan dengan merekanya. Tapi kalau memang psikologi itu dibilang susah, sebenarnya nggak ada yang susah kalau kita berusaha dan belajar, Pak. Menurut saya. Betul. Memang kan psikologi itu ilmu jiwa ya kan? Iya. Jiwa itu abstrak. Iya. Jadi tidak bisa dinalarkan. Betul.
Dan dari tidak situ, nyata gitu iya, ya. Betul. Dan dari situ kita bisa mempelajari, lebih tertantang, lebih untuk mencari tahu bagaimana setiap individu, bagaimana setiap orang di lingkungannya. Itu semua ada dalam psikologinya. Betul. Dan di mana-mana ya. Betul. Misalnya kita punya atasan. Kenapa kok dia marah-marah melulu ya kan? Iya. Kenapa kok dia begini? Itu kan bisa dianalisis ya. Analisa kan? Oh mungkin ada masalah keluarga, betul. Atau dia stres di kantor, ada atasan yang menekan, sehingga kita bisa lebih memahami. Iya. Kan gitu, sehingga kita pendekatannya lebih cocok. Betul. Oh Yesa sama Ray ini tepat bisa paham gue, ya kan? Iya, betul. Gue kan senang jadinya kan gitu, jadi nggak stres. Ya nggak, Ray? Iya. Kadang kan yang jadi pertanyaan itu, apakah saat dia datang ke kantor atau sebelum dia ke kantor gitu. Bisa dua-duanya. Iya, bisa dua-duanya. Ya, jadi dari situ kan kita lebih tertantang untuk mempelajari, tahu gimana setiap orang sikapnya. Kenapa dia bisa kok marah-marah, kok sedih, apakah karena ketemu kita atau memang sebelum ketemu kita. Sudah suasananya kayak gitu. Yang berpengaruh ke lingkungan sekitar. Betul, dan itu mempengaruhi kinerja kita dalam bekerja ya. Oke, kalau Yesa ditanya oleh teman-temannya gitu, Yes, kok kamu ambil psikologi UP dan nanti itu gimana ya gitu, karir kamu nanti mau jadi apa? Nah itu kamu meyakinkan pada mereka gimana tuh, Yes? Yang bilang aja dong Pak, sekarang banyak Pak yang psikologi, yang ngetes kita waktu tes ada psikologi kan. Ya harus kayak gitu, meyakinkan. Psikologi bukan hanya di kalangan yang sipil, di angkatan juga banyak. Iya, malah menentukan itu ya. Iya, menentukan banget. Ya. Okay. Karena psikotes misalnya nih ya Pak, karena psikotes kita kan bisa tahu benar gak dia, menyakupi gak dia untuk jadi anggota TNI atau polisi ya kan. Terus jurusannya ya, dia selam atau dia laut ya, maksudnya yang di atas atau dia marinir atau itu juga harus dites juga. Benar Pak, benar banget itu. Gitu ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke suasana pandemi ini ya, Yesa dan Ray. Masih ada di antara masyarakat kita itu yang kadang-kadang nggak percaya ya, menolak gitu ya. Tentu sebagai insan psikologi, walaupun kalian baru semester 1, tentu kan nalar kita bekerja ya. Apalagi kalian sudah baca-baca tentang ilmu psikologi itu, kenapa sih Ray kok ada orang-orang yang masih denial ya? Iya, denial betul. itu yang menolak gitu. Iya. Ini konspirasi, ini nggak benar pemerintahnya, ini bohong. Nah itu gimana menurut Ray, gimana pendapatnya Ray? Kalau menurut saya masyarakat atau orang yang masih menolak atau tidak percaya itu mereka lebih tepatnya tuh kurangnya edukasi, kurangnya pembelajaran dan di lingkungan yang sama seperti mereka. I see. Tapi jika orang itu mungkin keluar dari zona nyamannya, dari lingkungan yang lebih berpendidikan yang tahu bahwa faktanya seperti apa, dia juga pasti akan mengerti, Pak. Wah, keren banget ya kamu. Karena ya, semua gitu. orang itu bisa mengerti, bisa belajar asalkan mau gitu. Oke, jadi masalah kemauan. Betul, ini ya. Kemauannya. Jadi mereka tuh lebih memilih kayak itu konspirasi, ini ujung-ujungnya apa mereka debatin, mereka itu kan ujung-ujungnya apa nggak ada hasilnya Pak, nggak ada yang ketemunya, karena lingkungannya emang begitu juga. Betul. Gitu ya. Iya, tapi faktanya banyak yang udah berjatuhan, korban jiwa meninggal, bahkan orang terdekat kita pun bisa kena gitu. Betul. Nah kalau Yesa gimana Yes? Bagaimana meyakinkan masyarakat atau temanmu sendirilah? Masih ada nggak temanmu yang kadang-kadang nggak percaya adanya pandemi ini, lalu kayaknya pemerintah kok nggak melakukan apa-apa, itu ada aja kan hoax-hoax seperti itu gimana menurut kamu? Tapi untuk ruang lingkup saya, teman-teman saya pada percaya Pak. Oke. Karena kebanyakan teman-teman saya, maaf ya, dia udah pernah kehilangan juga karena COVID. Bener-bener ngalamin rasanya kehilangan, rasa bener-bener COVID itu ada. Iya. Bukan cuman asal kabar berita doang, kan udah ngeliat, ya kan? Faktanya Fakta. ada. Tapi masih nggak percaya juga ada orang. Gimana tuh? Gimana nih? Jadi kayak bebal gitu loh ya. Iya betul Pak. Udah kasih tahu, udah diedukasi, tapi masih. Nah mungkin dari aspek psikologi yang walaupun kalian belum belajar, ada faktor lain nggak? Misalnya kebutuhan dia, atau dia dalam tekanan sehingga dia mengabaikan. Kan kalau orang
punya keyakinan tertentu, tapi dia kebutuhannya nggak tercapai, dia mengabaikan yang lain dong, Rey. Bisa aja kan, Rey? Betul. Nah, bagaimana meyakinkan orang-orang semacam itu, Rey? Kasihan juga tuh, Rey. Kalau mungkin menurut saya banyak ya dari berbagai aspek tekanan ekonomi ya kan. Itu berpengaruh terhadap mental ya, terhadap mental dia sendiri, terhadap ini seperti dia besok harus gimana gitu kan. Iya, harus makan apa. Ya, makanya orang itu memutuskan untuk tidak percaya gitu. Kenapa dia memutuskan itu? Karena dia belum kena gitu loh. Iya. Saat dia udah kena kan bingung harus gimana. Ujung-ujungnya kan yang jadi ribet lagi tenaga kesehatan, orang terdekat kita kembali. Jadi, tapi Rey, kan lucu juga. Apa kita harus kena dulu baru percaya, Rey? Harusnya kan enggak kan? Iya, harusnya itu enggak. Nah, itulah yang kayak seperti tadi saya bilang, orang itu harus memiliki wawasan dan edukasi. Betul banget. Karena itu. kalau orang yang asal-asalan ngomong tanpa didasari suatu hal, fakta, ilmu pengetahuan gitu ya, tanpa didasari itu, negara kita nggak akan berkembang, Pak. Iya. Wah, kamu hebat sekali ya, negarawan bener. Nah, yes, sekarang kalau kita bagaimana menghadapi orang-orang yang suka menyebarkan hoax atau berita bohong. Udah jelas-jelas ada yang meninggal, ada jelas yang kehilangan. Tapi dia putar balikkan, dia menyebarkan hoax. Nah, gimana? Mungkin dia nggak ngalamin, tapi dia malah orang yang suka ngumbar-ngumbar gosip, hoax yang itu. Tuh gimana cara mengatasi orang semacam itu? Misalnya kita nerima berita kayak gitu ya Pak. Jangan kita langsung serba luas. Sharekan gitu. Jangan. Kita cari tahu dulu apakah benar. Kita cari buktinya benar gak nih fakta yang diiniin tuh akurat gak? Apakah udah melulusi semuanya, udah mencakupi semuanya enggak? Kalau saya sih gitu. Jangan nerima semuanya sih Pak. Misalnya nih nerima hoax. Yang pertama tuh jangan nge-share dulu. Jadi kita saring terima, dulu. Ya kita tetap terima. Cuman jangan jadi asumsi yang buruk buat kita aja sih Pak. Akhirnya itu menjadi mempengaruhi pola pikir kita. Benar. Ya, akhirnya kita jadi nyebarin ya seolah-olah itu kebenaran ya. Jadi cukup tahu di kita aja ya, nggak usah di-share dulu. Iya. Saring dulu sebelum di-share. Benar. Ya. Apalagi belum akurat kan? Belum ada faktanya, baru katanya. Betul. Tapi gitu. itu kenapa orang Indonesia banyak percaya gitu-gitu ya? Tadi seperti Rey juga kurang edukasi apa gimana? Ya, yang pertama sih itu Pak, kurang edukasi dan terlalu percaya sama orang kali ya Pak ya. Jadi dia lebih percaya kata orang dibandingkan yang udah ada di depan mata. Kalau menurut saya itu sih Pak. Jadi saring dulu baru di-share gitu ya. Nah, Rey, dalam rangka itu apa yang kamu bisa sampaikan ke teman-temanmu, ke adik-adik kelasmu ya yang sekarang masih SMA ya. Betul. Mungkin kadang-kadang cara pandangnya berbeda dengan mahasiswa ya. Mahasiswa aja masih ada loh yang banyak kadang-kadang intelektualitasnya ya, sikapnya ya, Rey sudah bisa paham itu kan. Nah, apa pesan-pesan kamu pada temanmu, pada adik-adik kamu yang SMA nih? Iya, kalau pesan saya lebih baik sayangi diri sendiri dan membatasi kita untuk keluar, untuk dari kita mulai menyayangi diri sendiri, baru kita bisa menyayangi orang lain. Jadi kita peduli kepada keluarga, peduli terhadap lingkungan kita, peduli untuk hal yang lain, bahkan kayak untuk usaha pemerintah itu kita hargai, karena bukan cuman kita yang capek, tapi semua orang juga capek. Udah jenuh semuanya, ini udah stres ya. Betul gitu ya. Sekali Pak. Selamat pagi teman-teman sekalian, sahabat Pancasila. Saya Dr. Silverius Yesuarso, biasa dipanggil Sony Suharso. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, yang satu-satunya universitas swasta yang memiliki 6 rumah ibadah yang lengkap sebagai wujud daripada nilai-nilai kepancasilaan itu betul-betul membumi di negeri ini, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita ada Masjid At-Taqwa yang besar sekali, yang bagus, indah, dan saya pikir ini salah satu masjid yang terbaik dan terindah di salah satu kampus di universitas di Indonesia. Sebagai bangsa dengan jumlah umat muslim yang terbesar, tentu di Pancasila juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam keberagamaan sebagai umat muslim, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Inilah wujud
daripada komitmen pimpinan Universitas Pancasila untuk mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin itu betul-betul membumi di bumi pertiwi, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita punya salah satu yang lainnya rumah ibadah, yaitu rumah ibadah gereja Protestan. Kita memaklumi bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan kita Universitas Pancasila tentunya juga ingin mencerminkan itu dalam nilai-nilai yang langsung konkret. Tidak hanya berretorika, berwacana, tetapi membangun rumah ibadah yang resmi sah disahkan oleh negara kita, yaitu salah satunya gereja Protestan. Ini cikal bakalnya gereja Protestan yang akan kita selesaikan. Kemudian di sebelahnya ada gereja juga, walaupun sama-sama gereja, tetapi gereja Protestan di sini ada gereja Katolik. Apa perbedaannya? Nah, gereja Katolik biasanya di atas itu nanti ada lonceng, kemudian ada burung, ada ayam, gambar ayam yang mengingatkan pada saat Santo Petrus, salah satu rasul, salah satu murid Yesus yang mengingkari dia. Pada saat dia ditanya, apakah kamu muridnya? Dia mengatakan bukan. Nah, disinilah kira-kira nanti akan diingatkan sebagai salah satu bentuk gereja, yaitu gereja Katolik yang berbeda sedikit dengan gereja Protestan. Nah, selanjutnya, sahabat Pancasila, ini rumah ibadah yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah vihara, yaitu rumah ibadah untuk umat Buddha, yang mana Indonesia sekali lagi telah pemerintah atau negara mengizinkan paling tidak secara konstitusi, salah satu adalah rumah ibadah agama Buddha. Ini cukup megah juga. Kemudian di sebelahnya kita Universitas Pancasila sedang membangun salah satu rumah ibadah yang juga menjadi ikon terutama di Pulau Bali, yaitu pura. Ini puranya, kita lihat di sini ada tadi ada vihara, ini pura. Di sini pura adalah rumah ibadah untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, di sebelahnya adalah rumah ibadah Konghucu atau disebut dengan kelenteng. Nah, di sini sedang dibangun, masing-masing berarti ada 6 rumah ibadah yang mana mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu hidup sungguh di Universitas Pancasila. Jadi, kalau ingin kuliah, kalau ingin mendapatkan ilmu yang pinter sekaligus nilai-nilai Pancasila juga hidup sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, maka kuliahlah di Universitas Pancasila, khususnya Fakultas Psikologi, karena di dalam Fakultas Psikologi di situ ada Pancasila. Get the spirit of Pancasila in psychology. Daftar sekarang ya, jangan lupa. Dadah. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila berdiri pada tahun 2006 untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan profesi psikolog berstandar internasional. Sejak 2012, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila mempelopori kurikulum psikologi bisnis sebagai salah satu pilar keilmuan. Selain itu, komitmen fakultas juga terbuka pada 4 pilar keilmuan lainnya, yaitu psikologi perkembangan dan klinis, psikologi sosial dan budaya, psikologi pendidikan dan sekolah, dan juga psikometrika dan pengukuran psikologi. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila memiliki kurang lebih 500 mahasiswa yang belajar untuk memahami beragam pengetahuan yang dalam mengenai proses bisnis sebuah organisasi. Proses belajar dan mengajar yang kondusif juga ditunjang oleh ruangan kelas yang dilengkapi dengan alat pendukung metode pembelajaran modern, laboratorium, serta perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dilengkapi dengan lebih dari 1.000 judul bahan pustaka dan ditunjang dengan fasilitas lainnya. Sebagian besar dari koleksi buku adalah koleksi disiplin ilmu psikologi, dilengkapi dengan koleksi disiplin ilmu lainnya.
Sebagai salah satu upaya pengembangan soft skill, mahasiswa dihimbau untuk tergabung dalam kegiatan kemahasiswaan. Di antaranya adalah Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Nautika S Cerita, Kami Untuk Indonesia, dan juga futsal. Memiliki standar yang tinggi dalam merekrut dan menjaga kualitas pengajaran dari para dosen yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Para pengajar memiliki pendidikan minimal S2 dan telah melalui proses pemilihan yang selektif. Kerjasama fakultas dengan University of Malaya di Malaysia, University of Westminster di Inggris, dan Pan-European University di Slovakia memungkinkan kami untuk tetap berdedikasi menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik dengan standar internasional. Oke, jadi kalau Yesa gimana dengan konsep rasa syukur? Kamu pernah dengar nggak bersyukur? Nah, banyak orang-orang yang nggak bersyukur juga gitu ya. Nah, menurut kamu, pesan kamu kepada adik-adik kamu tuh gimana ya? Kalau Ray kan bilang, sayangi dirimu sendiri, kasihilah ya kan, jangan sampai nanti menjadi sakit atau menyebar penyakit. Nah, kalau Yesa gimana? Kalau saya setuju juga sama yang Kak Ray bilang. Yang pertama kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita gimana ya rasanya saya menunjukkan rasa saya bersyukur tuh, saya tahu kalau Tuhan itu ada. Amin. Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, ada di sini. Dia yang memberi, dia juga yang mengobati. Saya percaya itu. Oke. Jadi saya percaya COVID itu ada ya karena ada Tuhan. Dan saya percaya COVID itu ada karena Tuhan juga yang menyembuhkan, bukan? Betul. Itu kalau saya percayanya itu. Luar biasa ya kamu ya, keren-keren semua ya kalian. Nah, terkait dengan kembali ke psikologi, ya kan? Nanti psikologi itu kan ada beberapa jurusan ya atau peminatan ya. Betul banget. Ada klinis yang terkait dengan ya perilaku yang menyimpang ya pada kepribadian, ada psikologi bisnis, psikologi industri organisasi, psikologi anak, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi eksperimen. Nah, kalau Yesa udah kebayang nggak pengennya nanti jadi psikolog apa? Psikolog anak. Psikolog anak bisa psikolog pendidikan juga saya tertarik banget. Sama yang klinis juga Pak. Jadi kan kalau klinis kan kita bisa share kayak gini kan Pak. Iya. Bisa share pengalaman, cari solusi yang baik gimana. Kalau saya sih itu sih Pak. Gitu ya. Ada 3 ya. Iya, ya pilihan-pilihan itu ya. Iya betul. Kalau Ray lebih tertarik yang mana? Kalau saya sih lebih tertarik yang untuk pertama ke bidang militeran dan pemerintahan sih ya Pak ya. Karena menurut saya bahwa Indonesia ini butuh individu-individu yang lebih baik. Dan dari psikolog itu kita bisa menyaring, bahkan kita bisa tahu mana yang baik, yang layak ataupun tidak. Jadi profil militer yang baik itu kayak apa? Betul ya, sehingga tidak menjadi apa ya? Harusnya melindungi masyarakat kan. Tentara atau polisi itu malah banyak perilaku yang menyimpang misalnya gitu ya, yang tidak produktif, maka tawuran ya kan. Nah, kalau menyangkut militer, kamu kan nanti calon sarjana psikologi. Kok masih ada tawuran antara tentara sama polisi, bahkan antar tentara? Ini menurut kamu gimana? Psikologi apa yang menurut kamu, walaupun kamu belum, tapi saya pengen tahu itu menurut Ray mengatasinya gimana, Ray? Mengatasi yang maksudnya tawuran seperti itu. Kalau menurut saya pertama kan psikologi itu harus ada pengamatan. Ada observasi. Iya, ada observasi. Terus ada objek yang diamati. Keren. Terus ada yang diteliti dan dapatlah hasil dan kesimpulannya. Jadi kalau dari situ kita bisa melihat dulu nih apa kasusnya apa, seperti apa dan cara penyelesaiannya bagaimana. Dan kita tahu siapa yang harus misalnya kita beritahu atau kita benarkannya siapa, yang harus diprosesnya siapa, yang tidak salah siapa, yang benar salah siapa. Gitu. Wah, kamu itu hebat sekali ya, walaupun baru semester 1 aja belum ini, Wan. Gimana nih? Jadi cocok lah ya kita menerima beliau-beliau ini ya, Ray dan Yesa ini. Harapannya anak psikologi UP itu kayak mereka ini semua, ya kan? Top, keren, cara pandangnya luas ya kan, walaupun ilmunya belum banyak kan gitu, tapi dengan ketemu saya ilmunya nambah gitu. Betul banget. Satu kehormatan bisa ketemu. Iya, makasih ya. Bangga banget loh. Gitu ya. Nah, sekarang kan yang lagi masalah ini kan masalah work from home ya, atau
daring pelajaran kuliah itu pakai online ya kan, kalian nggak bakal ke kampus lah paling nggak 1 semester. Sesekali boleh, tapi kan kebanyakan di rumah. Nah menurut Yesa, kan SMA kemarin daring juga. Betul, daring juga. Itu gimana perasaan kamu, bosen kah, jenuh kah? Lalu apa yang kamu lakukan mengatasi kejenuhan itu sebagai seorang pelajar? Saya nggak terlalu ke pelajarannya Pak ya. Kita tetap belajar, cuman kita lebih ke sering video call teman, biar kita nggak terlalu boring, ya kan gitu kan Pak. Gitu ya. Karena kita kan belajar nih daring, kita kan harus cari kekompakan antara teman. Bukan untuk nyontek ya, bukan. Untuk bagi ilmu. Sebelum ujian. Iya, sebelum ujian. Benar, bukan nyontek ya, bukan nyontek. Iya. Artinya berbagi telepon-teleponan itu salah satu mengurangi kejenuhan. Iya, benar, ngasih tahu. Lo apa sih yang lo tahu? Pengen belajar dong gue, kasih tahu gue dong, ya kan? Misalnya, gue nggak tahu nih, lo tahu nggak? Gitu. Itu kan suatu yang membuat kita tuh nggak, apaan sih belajar mulu, mana nggak ketemu guru, mana nggak bisa nanya langsung, ya kan? Iya, benar. Nah, terus ada nggak temen kalau ditanya gitu, terus reaksinya itu ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada nggak nemuin temen? Enggak ya? Saya enggak. Temen ya? Saya bagus-bagus semua. Semuanya oke ya? Baik semua. Saya oke. Kalau Ray gimana Ray? Mengatasi kejenuhan di masa pandemi ini dengan daring itu ya? Gimana Ray? Kalau saya mengatasi kejenuhan dengan di rumah tuh saya biasa melakukan berbagai kegiatan. Ya jujur kalau saya dari pagi sampai saya tidur tuh sudah tertata ya. Yang sudah saya lakuinnya itu. Jadi ya kalau misalnya masih ada orang tua kan masih bisa bantuin orang tua. Kegiatan yang lain kan masih bisa membantu orang tua. Terus kita beres-beres dan belajar pun itu perlu. Kalau saya sistemnya kayak sehari itu saya harus baca selembar. Minimum ya. Minimum itu selembar dari itu. Dan kita juga jujur kalau kita sebenarnya di rumah itu kita bisa mengeksplor diri kita. Kita bisa kreatif di bidang apa sih? Bisa lebih kreatif lagi, menonjolkan bakat-bakat yang ada, potensi-potensi yang ada di diri kita. Nah dari situ kita bisa melakukan hal lain yang misalnya kita cuma monoton hidup, misalnya berangkat kerja, pulang lagi jenuh, kan kita bisa di rumah melakukan kerajinan apa, hobi kita ya, hobi apa, kayak gitu. Jadi intinya kreatif ya. Betul sekali. Dan jangan terpaku pada monoton, rutinitas gitu. Nah, bagaimana dalam pelaksanaannya itu kan? Ada teman-teman kita yang mungkin tidak berkecukupan ya, mungkin internetnya juga susah, nggak punya laptop ya kan, atau gimana lah ya, saya nggak tahu pengalamannya Ray. Nah itu apa yang bisa kita bantu buat mereka Ray? Kalau saya sih jika memang kita bisa membantu, lebih baik kita bantu daripada kita tidak membantu sama sekali gitu. Walaupun kita membantu bukan dalam hal kita membelikan dia kuota, kita dalam hal materi kita nggak bisa kan, seenggaknya kita bisa. Oh ini aja pakai dulu HP aku, kalau ada HP yang nggak kepakai atau apa kan kita bisa membantu dengan jasa, dengan hal yang lain. Misalnya dia bingung atau apa, kita bilang ya coba sini biar aku cariin, biar aku bantu gitu. Itu kan bisa. Karena sekecil apapun bantuan itu saya yakin pasti dihargai Pak. Dan benar banget. Tapi kan nggak semua orang punya perasaan seperti Ray gitu. Ada yang egois juga. Betul. Nah gimana ngasih tahu teman-teman yang egois, yang selfish gitu? Kalau orang yang egois ya itulah Pak, dari diri mereka sendiri. Cuman lambat laun orang akan mengerti kok Pak. Jika kita terus-terus memberikan edukasi, memberikan pengarahan, memberikan yang benar, lama-lama dia juga akan ngerti dan bakal sadar sendiri Pak. Dan bisa berubah ya perilakunya. Kalau Jesa gimana? Membantu teman-teman kamu yang nggak beruntung atau nggak berkecukupan seperti kamu ya, atau seperti kita. Itu kira-kira dalam era saat ini apa yang bisa dilakukan? Kalau saya ada Pak, saya berusaha membantu mereka. Tapi kalau untuk saya nggak ada, kayak untuk biayanya saya nggak ada gitu kan. Sama kayak Kak Ray, saya juga bantu dengan ini ada tugas, jangan lupa ngerjain gitu kan. Atau enggak, lu udah belum? Kalau belum sini dibantu gitu kan. Materi lu apa? Biar sini saya yang kirimin ke gurunya gitu. Kalau saya lebih ke situ sih. Nah nanti kan waktu kuliah di psikologi UP ini yang udah kita kan, nanti kamu juga mungkin aja menemui teman-temanmu yang seperti itu. Iya betul. Ya kan kan? Ya ada aja kan masalah itu kan ada.
Nah, cara kita supaya bisa berbagi dengan mereka itu kira-kira kita perlu membentuk apa, Rey? Supaya orang itu nggak sungkan, nggak malu, tapi pelajarannya nggak terhambat gitu. Perlu apa? Apakah kayak bimbingan konseling atau kelompok apa gitu? Menurut Rey gimana? Kalau menurut saya mungkin kita buat kelompok, tapi dari kelompok itu dilihat apakah orang ini bisa berkelompok dengan orang yang ini. Karena percuma Pak jika kita mengkelompokkan orang yang keras dengan yang keras, apa hasilnya nggak akan ketemu. Jadi di setiap kelompok itu harus dipilah. Jadi agar ada keseimbangan, agar kelompok A tidak tertinggal dengan kelompok B, kelompok B tidak tertinggal dengan kelompok A, tapi mereka bangkit bersama dan menjadi ya mahasiswa yang baik untuk Universitas Psikologi UP ini. Iya. Keren. Nah, kalau Yesa kira-kira nanti kalau sudah aktif kuliah, pengennya itu di kegiatan apa yang terkait dengan bisa berbagi, bisa menolong teman, yang sesuai dengan karakter kalian itu. Kamu pengen aktif di bidang apa? Ya, kayak ikut kegiatan mahasiswa, saya pasti ikut itu, Pak. Oke, good point. Nah. Udah itu aja dulu. Kalau untuk yang kita biar bersosialisasi sama yang lain, kita ikut kegiatan mahasiswa, kita kenalan biar banyak teman kan. Bener. Networking ya gitu. Betul. Karena kita nggak tahu nasib orang loh, Rey. Ya, sekarang mungkin dia di kita misalnya katakanlah IPK-nya itu rata-rata misalnya ya. Tapi nasib dia setelah lulus belum tentu lebih jelek dari kita loh. Betul, itu betul sekali, Pak. Iya kan? Kalau kita sekarang nggak menghargai sama teman, suatu hari dia nasibnya lebih baik, ya dia lupa juga sama kita kan? Iya, betul. Benar nggak ada kayak gitu? Betul, Pak. Jadi ya kita tuh harus menghargai orang. Betul. Jangan semena-mena sama orang. Siapapun dia ya. Dan jangan dilihat latar belakangnya atau apa, kayak jika mau berteman ya udah berteman aja. Kayak ya dulu gue gitu loh. Lu ketemu gue ya udah temenan, jangan harus dilihat dulu dia gini, dia sosial gitu, ekonominya gimana. Itu yang bikin kacau ya gitu. Pak. Nah, tadi belum ngomong hobi nih. Kalau Rey hobinya apa nih? Kalau saya sih hobi ya paling olahraga, Pak, lari. Ya kadang main volley, futsal, renang, futsal gitu. Oh, keren. Nah, nanti kalau misalnya sudah aktif jadi mahasiswa, mau bergabung di unit kegiatan itu enggak? Boleh, Pak. Boleh ya, ikut membantu mengembangkan supaya lebih maju lagi dan kita tetap fit ya kan? Betul sekali, untuk mempersiapkan diri kamu nanti masuk ke militer misalnya atau ke polisi ya gitu. Apalagi di masa-masa kayak gini olahraga itu perlu, Pak. Iya ya, berjemur ya gitu. Dan kalau bisa sampai juara nasional. Amin ya kan? Amin, iya, Pak. Jadi apa? Nah, tapi ya sih menarik ya, saya menarik. Sukanya diving, benar ya? Betul, Pak. Scuba diving. Betul banget, Pak. Wow, itu susah kan, Yes? Enggak, kalau selagi kita mau belajar itu gampang banget, Pak. Beneran. Pakai tabung-tabung itu kan? Benar, Pak, pakai tabung. Wow. Kamu mau nggak ngembangin olahraga itu di kampus? Mau, kalau diizinkan. Oh, saya izinkan. Saya sebagai dekan siap mensupport apa yang Yesa butuhkan nanti. Baik. Tentu kerjasama ya dengan asosiasi yang profesional ya. Baik, Pak. Oh, keren banget itu ya. Betul, nanti Pak. kalau ada kejuaraan ya saya ikut. Baik, ya. Pak. Ikut nanti pasti. Kita support ya. Pasti ikut. Buat juara ya kan. Nanti Ray juga juara kan gitu. Kalau Mas Erwan ini dia sukanya gaya batu. Jadi dia kalau masuk langsung tenggelam, nggak muncul-muncul. Gimana menurut kamu ngajarin orang kayak gitu tuh? Takut gitu. Kayak gue takut air gitu. Gimana ya? Enggak, dia harus berendam dulu, lihat kalau air itu bikin tenang. Itu psikologi loh. Ya, air itu bikin tenang. Dibandingkan kita di darat itu lebih tenang di air. Beneran. Jadi bisa healing gitu loh. Ya itu buat saya itu. Buat ngelampiasin apa yang saya nggak suka, saya berendam. Diving. I see. Kita ngeliat, gak usah ke laut deh. Kita kan ada kolam yang bermeter-meter. Itu menurut saya tuh udah, ya Allah enak banget. I see. Udah itu udah nyaman. Udah kalau air tuh nyaman, apalagi laut. Aduh. Top ya. Udah top banget sih. Kalau Erwan gimana? Nyelam di mana, Bang? Hah? Tapi nanti kakak harus ikut sih. Iya. Harus ikut. Kalau Pak Erwan ini nyelamnya di IT dia. Di bidang teknologi dia menyelam. Ini nggak kalah seru. Ini lebih seru. Ini bisa ngelihat makhluk hidup. Iya. Kalau dia sukanya malu halus. Iya. Nah, Ray dan Yesa kan
walaupun belum jadi mahasiswa psikologi kan udah dikasih souvenir ya, dikasih merchandise oleh ini senior kamu nih. Walaupun dia bukan alumni tapi dia yang ada di sini yang mendesain dan sebagainya. Gimana, bagus nggak? Bagus, pamer dulu. Pamer dulu dong, pamer dulu dong. Saya boleh berdiri nggak sih? Boleh dong, boleh dulu dong. Aku Boleh. yang paling keren. Ya rekan saya dulu aja, Ya Pak. kan, Yesa dulu, silakan ya. Dia memang model yang kekinian dia dapat ya, Pak. Lihat nih. Nah. Keren banget. Topinya? Oh iya ini. Iya. Wow, keren nggak topinya? Keren. Keren ya. Saya suka banget. Thank you. Kalau Ray, silakan. Ya, Kalau kalau promosi saya boleh dong, iya. promosi. Saya bagus juga, Pak. Keren, apalagi cowok kan hitam. Iya. Tapi kamu suka putih tadi katanya. Iya. Sebenarnya tuh bukan suka putih ya, tapi modelnya tuh desain tuh bagus. Lebih, oke. Kita punya nggak hitam Iya. desain? Ada desain yang Tapi kayak. karena ya mungkin buat umur saya begini bagus lah. Iya, lu lebih keren ini, Ray. Lu lebih keren ini, Ray. Tapi simpel juga sih dilihatnya. Iya. Simpelan ini dong. Iya. Dua-duanya keren ya. Bagus, Pak. Tapi Ray sama Yesa ini 2021. Kalian lulus saya prediksi 2025. Ya kan? Betul. 4 tahun. Harapannya bodinya masih kayak gini. Karena kalau udah di psikologi UP itu baru 1 bulan itu kayak Kak Taufik tuh bodinya langsung melar. Ajak. Itu Kak Brian itu juga sama. Dulunya dia kurus, sekarang Iya, dia melar. betul. Nah, karena apa? Makan dulu. Karena di sini makanannya enak-enak. Gitu. Jadi kamu harus tetap langsing. Iya. Makanya harus olahraga. Iya, Iya. betul, Pak. Ya Yang kan? pasti konsisten lah. Konsisten. Bener banget. Bener kan? Bener. Olahraganya tadi scuba diving. Itu di mana latihannya? Saya latihannya di Pas Pampres, Pak. Wah, ngeri dong. Iya. Sebenarnya ada sih yang di Kopassus, cuman saya lebih prefer ke sana karena di sana tuh pengajarnya tuh kayak kita temenan. Sama muda, Iya. seusia. Oh, Atau lebih senior? jauh. Lebih dapat chemistry-nya berarti Iya, ya. benar. Emang itu tuh susah dicari sih, Pak. Gitu ya. Betul, Pak. Itu udah sini ya, udah Iya. bukan di sini lagi tuh ya. Oke. Kalau bawa mau ikut, ayo saya ajak. Saya tuh takut air. Gimana saya menghilangkan? Itu kan psikologi deh. Iya, benar. Yes. Misalnya kamu jadi pelatih nanti ya gitu. Terus menghadapi orang-orang yang takut air kayak saya. Itu caranya gimana? Tahap-tahapannya. Oh, ayo sini dulu, kita diem aja dulu di atas air ngambang gitu. Oh, tenggelam langsung. Enggak Pak, nanti kalau seandainya kita telentang gitu, secara nggak sadar kita bakal ngambang. Nggak langsung Nggak pakai jalan. apa-apa. Enggak, beneran. Oh, baru tahu saya. Saya Iya, jadi- sendiri aja dulu itu trauma air, Pak. Iya. Saya karena dulu pernah tsunami. Oh, di Aceh. Betul, waktu kecil itu. Tahun 2006 ya. 2006 betul, Pak. Ampun. Kebetulan Bapak di sana, dinas, saya ikut dan itu gempa, tsunami, ya itu saya trauma pas pulang dari Dengan Aceh air itu ya. Saya baru bisa berenang aja SMP kelas 2, Pak. Baru bisa berenang lagi sama nggak trauma itu. Itu pangdamnya waktu itu kalau nggak salah Pak Supyadin ya. Dia yang di Aceh baru dibentuk Kodam gitu, Pak. Betul. Itu teman saya tuh senior juga tuh Oh, ya, bintang 2 sekarang pensiun ya, Iya, purnawirawan. Oke. Nah, jadi semua aspek itu psikologinya banyak, guys. Betul. Militer juga sama. Nggak Betul semua orang sekali. tuh siap jadi militer ya. Tadi Betul. seperti Ray bilang, profilnya beda. Dia bawa senjata. Kalau dia emosi, kan cenderung make. Iya, betul. Nggak boleh. Makanya Pak, sebelum kita masuk, kita dites psikologi loh Pak. Iya, psikotes ya. Benar. Oke. Ada apa sih nilai minimumnya, maksimalnya. Kamu ngalamin ya itu ya? Ngalamin banget Pak. Ray juga ya ngalamin ya? Pernah ngalamin sih, Pak. Iya, dan itulah psikologi. Iya. Dan kita akhirnya merefleksi, kenapa gue kok belum diterima, ya kan? betul. Apa? Itu refleksi, nggak apa-apa, itu kan pengalaman. Tapi saya yakin kamu nggak boleh menyerah. Enggak dong Pak. Banyak jalan menuju ke Roma. Makanya saya di sini. Iya. Ya. Nah, sekarang terakhir kali ya. Nah, apa nih pesan-pesan Yesa dan Ray nanti kepada adik-adik kamu yang sekarang kebingungan nih? Bingungan tuh kemarin mandiri nggak diterima, Iya. ya kan Ray? Kemudian kok terima tapi mahal, ya kan yang ini dan sebagainya. Nih, apa yang kamu bisa sampaikan ke teman-teman seangkatanmu atau junior yang hari ini tuh belum dapat kuliah tuh Yes? Gimana Yes? Kalau saya sih Pak ya, seperti Bapak bilang tadi, jangan patah semangat. Masih ada universitas swasta yang nerima kamu.
benar kan. Ini saya buktinya diterima di Universitas Pancasila. Ya, dan kamu ngelihatnya juga wow juga ya. Wow, nggak kalah seru sama PTN. Gitu ya. Udah, ini udah paling top. Ini PTS paling top. Ayo masuk sini aja. Promosi. Ya benar dong. Ya nggak apa-apa juga ya. Ya biar kita tambah banyak teman. Oke. Artinya nggak usah putus asa dan nggak usah merasa bahwa kalau nggak dapat negeri itu punahlah masa depan kita. Kita di PTS juga bisa sukses kok. BTS banyak yang sukses. Kalian tahu alumni kita itu di UP itu yang punya Lion Air. Wah, keren. Itu namanya Pak Rusdi Kirana itu yang punya Lion Air. Ya, itu udah yang punya, ada lagi lawyer, anggota DPR, ada anggota BPK, tentara polisi banyak, ya kan gitu. Salah satunya siapa? Pak Alwi Lutan tuh ya, bintang 3. Lalu ada banyak lah pokoknya ya, kalian nggak usah takut itu. Di sini juga banyak mantan petinggi-petinggi militer, ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Dai Bahtiar, ada Pak Alwi Lutan, ada Awaludin Jamin ya dari polisi, itu lengkap. Nah kalau Re apa nih himbauannya kepada teman-teman kamu yang sekarang nih galau? Iya betul. Kan udah selesai nih, betul semua ya sekali. Sedih gitu kan. Kamu kan tadi mau membantu temanmu. Nah, iya, kira-kira apa nih himbauan kamu ke mereka? Yang pertama sama seperti rekan saya Yeza, jangan pernah putus asa atau putus semangat. Terus saya cuma mau ngasih tahu bahwa kesuksesan itu nggak ada batas waktunya. Kita nggak tahu kita sukses itu apa. Dan menurut saya kesuksesan itu masih belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena emang sukses itu kita harus bahagia, kita harus miliki semua, harus miliki, harus punya harta ini, harta itu. Bukan. Kesuksesan itu bisa hadir dari diri kamu sendiri, dari usaha kamu, dari perjuangan kamu, di mana saat itu kamu merasa puas dan cukup, tapi kamu masih mau berjuang, terutama untuk orang lain, maka kamu itu sukses. Sudah bahagia ya. Betul. Dan kita harus menikmati setiap momen demi momen ya, Ria. Betul sekali. Kadang-kadang orang tuh ibaratnya dalam bahasa peribahasa itu apa sih sebenarnya burung di udara tidak belum dapat tapi yang di tangan sudah dilepas. Iya gitu ya. Betul Pak. Apa istilahnya itu peribahasa apa tuh lupa itu kan gitu ya. Iya, betul. Artinya apa yang kita miliki itu kita nggak bersyukur. Betul. Kesehatan, punya teman ya, punya senior. Dan juga jangan lebih cepat merasa puas. Gitu. Jangan boleh puas dengan apa yang sekarang diraih. Terus aku akan jadi kalau sekarang 10 bulan depan 100. Harus lebih baik. Bulan depan 100, bulan depannya lagi 1000. Iya. Terus apapun itu ya, betul. Bisa dari mental, bisa kompetensi, bahkan materi pun juga nggak salah. Kalau hari ini kita bisa berjualan, katakanlah jualan online misalnya dapat 100.000, bulan depan harus 200.000, 3 bulan lagi harus 1 juta, kan itu boleh. Betul. Kemudian Yesa juga dari 100 meter atau 50 meter turun lagi 100. Terus 100 dan seterusnya. Kalau scuba diving nggak sampai 100. Oh nggak sampai ya. Hanya puluhan aja. Karena kan kita punya kapasitas telinga kan ada rata-ratanya. Untuk orang-orang yang baru belajar mungkin untuk 5 meter itu udah sakit banget paling Pak. Saya juga buat berlatih untuk ke 5 meter itu perlu waktu 2 minggu. Menyesuaikan telinga terutama ya. Iya, untuk telinga. Nanti untuk kedalaman lebih lagi kita diajarin Pak. Namanya equales. Jadi nanti kita tekan hidung, nanti itu gelembung-gelembung dari telinganya nanti keluar. Kalau seandainya nggak kayak gitu, nanti rasanya itu nyerinya di sini. Kayak ini ya, kayak sinus ya. Iya, benar Pak. Jadi dihimbau untuk yang sinus atau lagi flu, pilek itu jangan. Ya yang gitu-gitu kan kalau orang nggak tahu nggak paham tuh ya. Ya makanya belajar. Iya, keren. Nah, mungkin dari terakhir apa nih pesan-pesan Yesa dan Ray nanti kepada siapa ya? Mungkin ucapan kalau kamu harus mengucapkan terima kasih, ya. Kepada orang yang paling berjasa dalam hidup kamu sekarang mau ucapan terima kasih ke siapa? Ucapan terima kasih ke papa mama saya. Papa mama, coba sampaikan ke papa mama. Halo mama papa, lihat nih Pak, anaknya diundang di Universitas Pancasila, bangga nggak? Studio podcast. Iya. Iya. Ayo coba ngomong apa?
Makasih ya maaf Pak udah selalu dukung aku dimanapun keinginanku, nggak menuntut aku hal yang banyak, yang penting apapun yang aku tuju kalian tetap dukung dan kalian fasilitasi Menang. agak sedih ya kalau udah bawa orang tua ya. Iya. Pokoknya udah mau nguliahin aku di sini, aku bangga loh di sini mah Pak. Dukung aku ya sampai sukses 4 tahun di sini. Amin. Kalau bisa lebih cepat. Doain ya, 3,5 ya. Kita udah sepakat ya. 3,5 tahun ya. Terima kasih. Kalau Re, apa yang mesti kepada siapa kamu mengucapkan terima kasih, rasa syukur itu saat ini, nggak harus nanti ya. Saat ini. Re, silakan Re. Ya, yang pertama kalau terima kasih kita bersyukur pada pencipta kita, ya kan. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT ya. Betul. Terus kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua tentunya yang selalu mensupport saya sampai ada di titik ini. Dari mulai saya jatuh bangun, semuanya itu semua orang tua yang selalu ada yang support. Mau dari kita susah, kita tidak punya apa-apa, tapi itu semua orang tua. Dan setelah itu keluarga. Memang keluarga itu adalah faktor yang penting untuk kita dan itu sangat berdampak sih untuk kehidupan saya. Betul. Orang tua di Surabaya masih? Orang tua sudah di sini, alhamdulillah. Di Jakarta, amin ya. Jadi dalam bahasa psikologi itu social support ya. Benar kita banget. itu sukses kalau nggak didukung oleh social support susah juga. Orang tua, kakak, adik, paman ya itu orang Indonesia tuh. Betul. Bahkan nanti kalian suatu hari harus menikah itu kan harus dapat persetujuan kan? Iya benar. Nggak bisa kayak orang Barat, gue mau kawin aja sendiri. Mana bisa? Itu Indonesia kan? Betul, karena kita demokrasi. Iya benar banget. Beda kan gitu kultur kita. Betul. Baik, sekali lagi Yesa, Renali terima kasih ya sudah mau hadir. Saya bangga dengan kalian. Saya banyak berharap pada kalian nanti untuk selain prestasi belajar yang bagus, juga mengembangkan karakter-karakter baik dari kalian ya. Baik, Pak. Baik perilaku kalian maupun hobi-hobi kalian tadi ya. Mengembangkan olahraga, prestasi dan saya salut sama kalian karena masih hari ini termasuk saya kadang-kadang kalau kita dihina orang, dilecehkan orang itu masih ada rasa pengen bales ya kan. Dengan awas lu ya gitu. Sementara kalian bilang balasnya nggak begitu Pak, tapi balas dengan prestasi. Balas dengan berbuat yang lebih baik dan membuktikan bahwa kita nggak seperti itu gitu ya kira-kira ya. Betul. Tanpa harus menendam dan ingat-ingat dia terus gitu ya. Yes ya. Nggak usah dimasukin hati. Nggak usah masukin hati. Ya. Jadi motivasi ya. Jadi motivasi untuk kita. Sama seperti yang saya ingat waktu pertama kali jumpa di Zoom dengan Bapak. Daripada kita memikirkan masalah itu akan bertambah besar. Lebih baik peluang dari gitu ya. Iklannya gitu ya. Betul. Lebih baik pikiran peluang, Pak. Iya. Wah keren sekali kamu ya, ingat sekali deh. Baik, saya kira kita akhiri ya. Terima kasih Yesa sekali dan Ray sekali lagi. Sukses buat kalian. Salam hormat untuk Bapak Ibu, keluarga semua. Mudah-mudahan kami, manajemen, saya sebagai dekan mampu menjadi pengawal, membimbing kalian sampai selesai ya. Amin. Kalau bisa nanti ambil S2, ambil S3. Itulah kira-kira kita bisa lebih banyak berbakti atau bermanfaat bagi negara dan bangsa ini. Iya betul. Sukses selalu, jaga kesehatan dan salam Pancasila merdeka. Salam Pancasila merdeka.